sore ini aku mau sharing aja ya. Kali ini kita mau mengetahui apakah penting gak sih kita persiapin H-1. Nah, kali ini yang membedakan, saya itu mengundang teman-teman yang dari Hour di NTB langsung untuk menjelaskan penting gak sih H-1 persiapan atau tidur aja kali ya. Kalian stay di channel ini ya. Kita bahas secara tuntas agar kalian maksimal untuk mendapat beasiswa ini, dan kita bertemu di keluarga besar NTB beasiswa. That's okay, that's alright. Go ahead and live your life. That's okay, that's alright. But don't make me Halo, nama aku Lina Julia Genia, aku Fakultas Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematik, asal dari Sumbawa. Saya Indriani Puspita Hafiz dari Fakulti Pendidikan, jurusan Prasekolah, asal Lombok Timur. Nama saya Karen Salma Al-Kausar, biasa dipanggil Salma, dari Mataram, mengambil jurusan Kurikulum and Pedagogi, Fakultas Pendidikan. My name is Surisna Dewi. Semua orang salah sangka sering sebut saya Analta Penisa, tapi I don't know what. Panggil dari Lombok Tengah, Tan. Oke. Fakultas Pendidikan, Faculty of Education, jurusan Kurikulum and Pedagogi. Hidayatul Hamdiah, my faculty Curriculum and Pedagogy. Asal dari Lombok Tengah. Perkenalkan, nama saya Dinda Sulistia, teman-teman boleh panggil saya Tia. Saya dari Bima, ambil program Master of Science Politik. Nama saya Sri Trisnawati. Saya berasal dari Lombok Tengah dan jurusan Kurikulum Pedagogi, Master Pendidikan. Nama saya Yolanda Besepena, saya dari Labuan Haji, itu di Lombok Timur. Saya mengambil jurusan prasekolah, Fakulti Pendidikan. Kenalkan, nama aku Deborah Ciatania Krisnakakesiko. Nah, biasanya teman-teman panggil aku Debbie karena juga Deborah. Berasal dari Lombok Barat, tepatnya di Los Angeles. Salah, Labuan Pi maksudnya kawan-kawannya. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, aku mengambil major English Language Study. Sore ini kami mau nanya nih, Ya, menurut Kak Li, penting gak sih untuk persiapin H-1 sebelum wawancara? penting. Jelas penting. Oh, penting banget. Very important. Penting. Penting banget. Kalau berdasarkan pengalaman itu penting. Penting banget sih. Menurut kakak yang paling penting untuk disiapin H-1 apa tuh kak? Koneksi internet. Saya wawancara, koneksi internetnya ngadat, ya pasti ngadat juga informasi yang kita dapat. Ntar saat pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu. Karena berbeda yang sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu itu secara langsung, kalau sekarang online, yang jelas pasti koneksi internet jaringan kita harus kuat. Dan kedua adalah mental kita. Ketiga, persiapan di depan cermin. Jadi agar pede saat menjawab viewer. Oke, jadi bagaimana? Sudah tahu kan pentingnya H-1? Kalau belum, yuk kita dengarkan habis ini beberapa lagi audi beasiswa NTB yang akan dijelasin. Staminanya harus fit dulu, sehat, jangan lupa tidur lah sebelum wawancara ya, tapi yakin deh kayaknya nggak bakal bisa tidur gitu. Penting itu adalah mental ya, karena walaupun kita udah persiapan yang mateng, ketika udah tahu nih pertanyaan nanti pas wawancara bagaimana, tapi ketika di real life-nya itu akan berbeda banget gitu. Jadi nervous itu pasti bakalan ini, tapi itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau bisa kontrol emosinya ya kalian pasti bakalan bisa jawab. Ketika interview itu, ini sebenarnya saya dapat dari awal DKS sama LPDP, jangan membuat pernyataan yang menimbulkan pertanyaan lagi dan lagi. Jadi kamu harus buat pernyataan yang singkat dan jelas. Apalagi kalau beasiswa NTB biasanya interviewnya itu singkat, sekitar 10 menit kurang lah. Jadi jangan menimbulkan pernyataan yang membuat pertanyaan memancing interviewer lebih bertanya lagi. Nah, caranya adalah kuasai motivation lettermu, study planmu, research lebih lagi kenapa kamu milih kampus itu, kenapa kamu milih jurusan itu, dan apa alasan dibalik semua itu. Lalu kamu menjawab sesuatu hal yang di luar yang kamu kuasai,
otomatis ketika interviewer ngasih kamu pertanyaan lagi, kamu nggak akan siap untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Contohnya satu beasiswa China ya, saya ditanya kenapa kamu pilih China, sementara teman-teman saya yang dari China pun banyak yang ngambil pendidikan di Australia gitu. Jadi alhamdulillah saya sudah research apa sih sistem pendidikan di China yang membedakan dengan negara-negara lain kayak gitu. You should to prepare eye contactmu. Jadi nanti pas udah lagi interview, you should to fokus ketika menjawab pertanyaan itu kepada mata interviewer. Jadi ketika kamu jawab, mata kamu nggak boleh kemana-mana supaya dia kaku gitu, karena pandanganmu itu. Jadi kayak ketika kamu jawab, ya udah lihat matanya gitu, jawab seyakin-yakinnya. Via online artinya study, we should to master the study plan yang kita buat. Jadi ketika dia nanya semuanya, kita udah bener-bener we put it all inside our mind. H-1 itu merupakan cerminan dari yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kita harus benar-benar fokus sama apa yang kita tulis di CV dan di studi plan kita. Jadi biasanya pewawancara itu akan fokus menanyakan dari CV kita itu tertulis apa, dari studi plan kita itu tertulis apa. Tapi dari pengalaman wawancara kemarin, fokus dari pewawancara itu mereka sebenarnya ingin tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi poinnya 3, teman-teman tahu aja gitu rencana teman-teman ke depan itu seperti apa. Kalau dirasa bisa berkontribusi baik untuk negara, untuk NTB, insya Allah teman-teman bisa menjadi salah satu dari 1000 cendekia NTB. Buat kalian terutama yang anxiety-nya tinggi sekali, kayak seperti saya, sebelum H-1 interview saya nangis terus nggak bisa tenang apa, sehingga teman saya ngajakin saya itikaf di masjid sehari semalam karena interview saya bertepatan dengan hari puasa saat itu. Ketika di sana bisa dibilang udah nggak usah mikirin yang lain-lain lagi, persiapan tetap, latihan tetap, tapi yang paling penting berserah sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau udah berusaha kan. Doa, terus pokoknya semuanya doa untuk tenangin diri, jangan lupa minta doa sama orang tua. Besoknya ketika saya interview, saya cuma diinterview sekitar 3-2 menit saja, nggak lama. Saya juga heran saat itu, tapi alhamdulillah hasilnya baik. Misalkan kalau face to face gitu ya, jangan lepas eye contact-nya dari interviewer, karena beberapa interviewer itu pengen ngelihat kira-kira kita ini menjawabnya itu dengan jujur atau tidak. Kalau jawabannya mungkin bisa dibuat ya, karena kejujuran seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia memandang interviewer. Itu adalah aku mencoba untuk mencari list pertanyaan yang aman untuk ditanyakan oleh interviewer, akan apa kontribusi kita, terus dari mana kita tahu tentang beasiswanya. Yang paling penting sih kita harus tahu tentang beasiswa yang ingin kita apply gitu guys. Jadi nggak ngasal nge-apply gitu. Jadi pokoknya kenapa kita milih university, fakulti, semuanya harus jelas. Juga ngelatih diri aku ngomong sendiri di depan kaca, itu penting banget untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita sudah menyaksikan ada 8 teman saya yang juga penerima beasiswa NTB, khususnya yang ada di UKM. Saya ingin menyimpulkan sedikit dari pembicaraan kita. Semua hampir rata-rata teman-teman menyebutkan H-1 yang teman-teman harus siapkan adalah mental teman-teman. Caranya adalah teman-teman harus percaya dengan diri teman-teman sendiri. Apa yang sudah teman-teman tulis, apa yang teman-teman sudah niatkan, itu memiliki dampak yang baik bagi di daerah kita. Jika hal itu sudah teman-teman tanamkan, insya Allah dalam menjawab segala pertanyaan kita sudah yakin dan paham dan tidak ragu lagi akan keberhasilan dari yang kita tuju. Ini yang kedua, almost teman-teman Awardi bilang berdoa, tawakal. Jadi setelah kita berusaha menyiapkan mental, menyiapkan segalanya beberapa hari lagi, tapi H-1 cukup teman-teman tawakal, berdoa, dan berdoa. Minta ditenangkan hatinya, dilancarkan pemikirannya. Kalau saya pribadi, bisa meniru ini. Untuk yang beragama muslim itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu di dalam hati, di pikiran. Itu akan mendoktrin kita. Hanya sudah ada yang atur, asal kita percaya, itu akan membawa kebaikan bagi kita sendiri. Untuk teman-teman yang non muslim, saya yakin juga memiliki doa-doa tertentu menguatkan, menenangkan hati agar tidak gelisah. Tahun ini karena kita sedang berada di COVID crisis, H-1 sudah harus memastikan internet
kuota, internet kuota. Tanpa internet, tanpa koneksi yang bagus, semuanya bisa mempengaruhi hasil. Layar seberang itu mengatakan A, tapi yang terdengar adalah yang B ternyata. Ketika saya bilang saya tidak sanggup untuk tidak berusaha, berarti artinya kalian sanggup kan? Nah, tapi ketika kata tidak saja yang dihapus menjadi saya sanggup tidak bersungguh-sungguh, artinya sudah sangat negatif. Jadi teman-teman, pastikan H-1 kuota teman-teman itu kalau bisa unlimited, pakai wifi kalau bisa. Usahakan tempatnya tertutup. Jadi teman-teman benar-benar bisa fokus tanpa ada gangguan dari yang lainnya. Karena bahaya ketika kita interview, mereka akan memanggil kita tanpa sengaja, kita akan terbuyar konsentrasinya. Beritahu orang di sekitarnya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang kita tidak inginkan seperti itu ya. Teman-teman, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mempersiapkan semaksimal mungkin untuk interviewnya, dan kami yakin setiap yang terseleksi untuk berkasnya pasti para selektor itu melihat kelebihan yang ada di dalam temukan itu, optimalkan. Insya Allah kita akan bertemu di keluarga besar beasiswa NTB. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa doa. Tersenyum. Be honest ya. Banyakin berdoa. Berdoa itu ada kuncinya, berdoa. Berdoa. Jangan patah semangat, yakin, percaya diri sama diri sendiri. Oke, thank you Kak.